Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sandrina Trianisa CIT dengan NIM 11S2409 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman prosedural yaitu pada pintu pemerintahan. Persoalan yang pertama, ada satu. Apa yang dirintis Acap dan Militer sejak dulu sudah semakin berkembang. Menjadi entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu telah terwujud. Namun, tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini aku sedang memikirkan sesuatu yang besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Uco bahwa yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa, Ucok pun setuju. Asal dari diskusi yang mereka lakukan, maka didapatkan kesimpulan. Yang pertama, setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan harga sebanyak 5%. Yang kedua, setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000, maka akan diberi potongan harga 10%. Dan setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi potongan 15%. Untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok dan Butet memerlukan bantuan Anda untuk membangun sebuah program yang membaca jumlah buku yang dibeli dan harganya. Berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua baris keluaran berupa total potongan yang didapatkan dan total yang akan dibayar setelah mendapatkan potongan. Nah, untuk example yang pertama, Bontor sebagai pelanggan pertama toko mereka hari ini membeli buku Erlangga Terampil Berhitung Matematika kelas 6 SD sebanyak 5 buku dengan harga per bukunya ialah 50.000. Maka Ucok akan input untuk program. Nah begini, 5 ini adalah jumlah buku dan 50.000 adalah harganya. Kemudian pada program akan dihasilkan dua baris output. Nah, di mana 25.000 di sini adalah hasil diskonnya, yaitu 25.000. Kemudian total keseluruhan nih setelah dipotong dari harga awal ke harga diskon adalah 225.000, maka harga yang akan dibayar adalah 225.000. Kemudian example yang kedua, karena penawaran yang sangat menarik, keesokan harinya Bontor kembali ke toko untuk membeli buku cerita rakyat Nusantara sebanyak 3 dengan harga per bukunya ialah 5.000. Maka Ucok akan input pada program. Untuk baris yang pertama adalah jumlah bukunya, yaitu 3. Kemudian untuk harga bukunya adalah 5.000. Kemudian outputnya nanti yang akan dihasilkan adalah triple dashes, di mana ini artinya tidak ada diskon yang diberikan, karena harganya belum mencukupi untuk diberikan diskon. Maka nanti harga yang akan dibayar adalah 15.000. Nah, sekarang kita akan ke VS Code. Nah, untuk tugas yang pertama, di mana di sini ada ini adalah header filenya, di mana kode ini akan mengimport isi dari Studio H dan digunakan nanti untuk untuk fungsi-fungsi input dan outputnya. Kemudian untuk deklarasinya, yang pertama adalah integer jumlah buku. Nah, di mana nanti tipe datanya dari jumlah buku ini adalah berbentuk integer. Kemudian selanjutnya adalah float, harga buku, total belanja, potongan sama dengan 0, total bayar. Nah, di mana nanti harga buku ini untuk menyimpan harga per buku, kemudian total belanja ini menghitung total biaya keseluruhan, total biaya sebelum potongan. Kemudian potongannya ini adalah harga potongannya nanti, di mana defaultnya adalah 0, kemudian total bayar adalah nanti total akhirnya yang harus dibayar setelah dilakukan potongan. Kemudian untuk input jumlah buku, scan F, persen D, dan jumlah buku. Untuk input harga buku, scan F, persen F, dan harga buku. Nah, di sini nanti akan
Dan di sini nanti pengguna akan memasukkan jumlah buku terlebih dahulu, kemudian nanti akan memasukkan harga buku. Kemudian untuk menghitung total belanja. Total belanja sama dengan jumlah buku kali harga buku. Nah, selanjutnya menentukan potongan berdasarkan total belanja. If total belanja lebih besar 500.000, kemudian potongan sama dengan total belanja dikali 0,15. Karena di soalnya tadi kan diberikan penjelasan bahwa di atas 500.000, maka akan diberikan potongan 15%. Kemudian, else if total belanja di atas sama dengan 100.000, maka potongan sama dengan total belanja dikali 0,10. Karena pada soalnya tadi dijelaskan bahwa ketika membeli buku di harga 100 sampai 100 di atas 100.000, maka akan mendapat potongan 10%. Kemudian selanjutnya adalah jika total belanja di atas 50.000, maka potongan dari total belanja dikali 5%. Kemudian selanjutnya adalah menghitung total yang harus dibayar setelah potongan. Nah, total bayar sama dengan total belanja dikurang potongan. Nah, kemudian nanti untuk menampilkan outputnya atau menampilkan hasilnya, yang pertama adalah if potongan lebih besar 0, printf persen 2f rn, potongan. Nah, ini akan menampilkan potongan jika ada. Kemudian else printf triple dashes strip n. Ini nanti akan menampilkan triple dashes yang ini apabila tidak ada potongan. Kemudian printf persen 2f strip n total bayar. Nah, ini nanti akan menampilkan total yang harus dibayar. Nah, sekarang kita akan coba untuk merun. Nah, di sini contohnya kita masukkan input yang pertama itu jumlah bukunya ada 5. Kemudian harga bukunya 50.000. Nah, ini adalah output yang dihasilkan, di mana di sini 25.000 adalah potongan dari harga bukunya keseluruhannya. Nah, maka potongan itu adalah 25.000, kemudian 225.000 itu adalah total yang akan dibayar nantinya. Coba selanjutnya kita berikan input lain. Contohnya saya masukkan 3, kemudian harga bukunya 75.000. Nah, di sini 22.500 itu adalah potongannya, kemudian 202.500 itu adalah total yang akan dibayar nantinya. Kemudian sesuai dengan example 2, kita akan masukkan, contohnya saya akan masukkan 2 buku, di mana satu buku itu harganya 15.000 atau 16.000. Nah, di sini ditampilkan triple dashes, di mana artinya tidak ada potongan dari harga buku ini. Karena harganya 16.000 itu belum mencukupi untuk potongannya. Maka nanti harga yang akan dibayar adalah 32.000. Kemudian kita lanjut untuk ke yang kedua, soal yang kedua. Saya akan baca soal. Pada hari Senin kemarin, saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjemput anaknya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Di dalam perjalanan, Ucok berbincang bersama sang ahli tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dulu. Dari perbincangan bersama sang ahli, Ucok mengetahui banyak hal baru, yaitu
Makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, atau jagung merupakan jenis makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk, side dishes, merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari dua jenis makanan, yakni nabati dan hewani. Kemudian yang ketiga adalah sayuran atau vegetables, memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu, sayuran juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk bekerja dengan baik. Yang keempat, ketika kita mengonsumsi buah atau fruits, suplai energi dapat bertambah dengan cepat. Tambahan tenaga ini sangat penting untuk menghadapi jadwal yang padat. Susu atau milk menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna yang merupakan tambahan nutrisi. Kandungan susu yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, sang ahli gizi juga menyimpulkan menu makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Yang pertama, apabila kamu hanya makan makanan pokok, maka you need side dishes. Yang kedua, apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, maka you need vegetables. Yang ketiga, apabila kamu makan sayur, good. Yang keempat, apabila kamu makan buah, very good. Dan yang kelima, apabila kamu menambah susu, perfect. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang ahli gizi, Ucok jadi ingin mengembangkan sebuah program yang menampilkan kategori menu makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Tugas Anda adalah membantu Ucok untuk mewujudkan keinginannya. Nah, pada bagian example yang pertama, ada menu-menu levelnya. Ada levelnya. Nah, seperti ini adalah level-levelnya. Apabila kita berikan input satu pada program, maka output yang keluar adalah staple food. Di mana tadi yang pertama itu adalah staple food atau makanan pokok. Nah, kemudian uh, disimpulkan bahwa apabila hanya makan makanan pokok, maka unit side dishes. Maka ditampilkanlah juga unit side dishes. Kemudian untuk example yang kedua, jika Ucok memilih menu level 3, maka dia akan memberikan input 3. Kemudian outputnya dari program ini adalah vegetable, side dishes, staple food. Di mana good. Di mana di sini telah dipenuhi yaitu sayuran, makanan side dishes, kemudian staple food. Nah, good ini menunjukkan bahwa dia sudah tercukupi hampir baik gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan ke base code. Nah, pada bagian ini yang pertama adalah include Studio Hub, kemudian include Studio Hub. Jadi untuk bagian yang pertama ada void display menu, integer level, kemudian boolean, valid sama dengan false. Nah, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mencetak menu makanan yang sesuai dengan level yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, kemudian is valid di sini itu untuk mengecek apakah input yang diberikan oleh pengguna itu valid atau tidak. Nah, selanjutnya yang pertama, if level sama dengan 1, printf staple food n, printf unit side dishes strip n is valid true. Jadi selanjutnya else if level sama dengan 2, printf side dishes, printf staple food, printf unit vegetable is valid true. Yang ketiga, else if level sama dengan 3, printf vegetables, printf side dishes, printf staple food, printf good is valid true. Else if level sama dengan 4, printf fruits, printf vegetable, printf side dishes, printf staple food, printf very good is valid true. Selanjutnya, else if level sama dengan 5, printf milk, printf fruits,
printf vegetables, printf shared dishes, printf staple food, printf perfect is valid true. Kemudian if is valid, printf masukkan level 1 n dan 5 dan 5. Kemudian ini adalah fungsi utamanya, di mana dia menggunakan integer main, integer level, printf pada level 1 sampai 5, scan f, percentage dan level, display menu level, string overall. Nah, jadi dari kode-kode ini, yang pertama itu adalah apabila levelnya 1, maka nanti akan diberikan output staple food init shared dishes. Ini sama dengan soal yang tadi. Nah, jika pengguna memasukkan input 2, maka akan dihasilkan output shared dishes, staple food, unit vegetables, begitu seterusnya sampai level 5, tergantung penggunanya memberikan output berapa. Nah, sekarang kita akan coba untuk terminalkan. Nah, di sini akan diberikan input lagi. Kita dapat memilih antara level 1 sampai 5. Untuk yang pertama, kita akan pilih level 1 terlebih dahulu. Nah, untuk outputnya yang keluar, staple food, unit shared dishes. Sesuai dengan soal yang diberikan tadi. Kemudian selanjutnya apabila kita masukkan input 2, maka outputnya adalah shared dishes, staple food, unit vegetables. Kemudian apabila kita memasukkan level yang ketiga, maka outputnya adalah vegetable, side dishes, staple food, good. Kemudian apabila kita memasukkan input keempat, ini adalah outputnya. Kemudian apabila kita memasukkan input 5, nah ini adalah outputnya, di mana outputnya ini menyatakan bahwa yang artinya bahwa jika kita memilih level 5, maka gizinya itu sudah baik karena sudah lengkap dengan kebiasaan 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya, Ucok mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, serta mengatur pemodalan operasi. Dari pagi hingga sore hari, Ucok sibuk mengelola toko yang baru dibuka olehnya dan Butet. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Poltak dan Sakadik untuk bermain sambil belajar. Hari ini, Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah 0, untuk pengurangan adalah 0, dan untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Kedua, mereka memilih operan apa aja yang akan digunakan. Ketiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang akan dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Poltak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Anda untuk membangun programnya. Namun sebelumnya, Poltak ingin menambahkan satu aturan dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali atau memasukkan input minus 1. Nah, di sini ada beberapa example. Nah, kita akan masuk ke VS Code.
Jadi untuk bagian ini include studi H, integer main, char of integer num, result count sama dengan nilai. Jadi char of ini digunakan untuk menyimpan operator yang dipilih, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Kemudian integer num itu untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian result untuk menyimpan hasil operasi yang sedang berjalan. Kemudian count sama dengan 0 untuk menghitung udah berapa kali angka dimasukkan, yaitu maksimal 5 kali. Ini digunakan untuk membaca operator scanf, persen %c, dan of, printf, persen %c, of. Kemudian untuk f of sama dengan plus, result sama dengan 0, else if of sama dengan minus, result sama dengan 0, else if of sama dengan perkalian, result sama dengan 1, else printf operator tidak valid. Nah, apabila operatornya adalah plus, minus, dan apabila plus dan minus, maka resultnya nanti akan 0. Namun apabila nanti operator yang digunakan adalah perkalian, maka resultnya nanti adalah 1. Nah, jika input dari pengguna tidak valid, maka akan dihasilkan operator tidak valid. Kemudian, ini adalah while count kurang dari 5, scanf persen %d dan 6, printf persen %d 6. Nah, ini digunakan untuk perulangan 5 kali memasukkan input atau 5 angka. Yaitu untuk memastikan bahwa pengguna itu hanya bisa memasukkan input 5 kali, maksimal 5 angka. Kemudian selanjutnya, if 6 sama dengan minus 1, printf option the result break. Ini artinya jika pengguna memasukkan minus 1, maka program itu akan menghasilkan hasil akhir atau resultnya, di mana nanti dia akan langsung keluar. Kemudian if of sama dengan plus, result plus sama dengan 6, else if of sama dengan minus, result sama dengan minus sama dengan 6, else if of sama dengan perkalian, result kali sama dengan 6. Nah, jadi jika operatornya adalah positif, jika operatornya adalah penjumlahan, maka 6 akan ditambahkan ke result. Jika nanti operator yang digunakan adalah minus, maka 6 akan dikurangkan dari result. Kemudian apabila perkalian, maka 6 akan dikalikan dari result. Nah, sekarang kita akan run. Oh ya, di sini ini adalah menghasilkan perhitungan sementaranya. Sekarang kita akan run. Oke, 3. Nah, di sini kita akan memilih operatornya terlebih dahulu. Contohnya saya akan memasukkan operator plus. Kemudian saya akan memasukkan 1. Kemudian saya masukkan 1 lagi. Nah, di sini maksudnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita akan masukkan angka lain. Nah, di mana nanti 2 ditambah 3 itu adalah 5. Kemudian kita masukkan 4. Di mana 5 ditambah 4 itu adalah 9. Kemudian kita tambahkan 1. Maka 9 ditambah 1 adalah 10. Gitu. Kemudian kita akan coba untuk operator lainnya. Nah, di sini saya akan memasukkan operator minus. Nah, di mana saya akan memasukkan 1.
maka 1 dikurang 1 itu minus 1. Kemudian kan tadi dia di setnya dari 0. Nah, jika dia dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah minus 1. Nah, kemudian jika saya masukkan 4, tadi ini kan minus 1 dikurang dengan 4, maka hasilnya adalah minus 5. Kemudian, jika saya masukkan 2, maka hasilnya adalah minus 7. Jika saya masukkan 2 lagi, hasilnya adalah 9. Jika saya masukkan 1, hasilnya adalah minus 10. Kemudian, jika kita masukkan operator perkalian, satu, kemudian 2, kemudian 4. Nah, ini adalah perkalian di mana 1 kali 1 adalah 1, kemudian 1 dikali 2, 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian saya masukkan 3, maka hasilnya adalah 24, karena 8 kali 3 adalah 24. Kemudian dikali 2 lagi, maka hasilnya adalah 44. Nah, demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.